Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan Ami Rotul Muniro, bisa dipanggil Ami. Nah, oke, hari ini di monolog kali ini Ami mau bercerita tentang persahabatan di usia dewasa. Oke, ada di sini ya, pasti kalian semua sudah pernah mengalami gitu, eh, persahabatan di usia dewasa itu eh, apa ya, bisa dibilang lucu gitu, karena banyak sekali orang di usia dewasa itu ternyata kehilangan sahabat. Bener apa enggak? Ada yang kehilangan sahabat karena sahabatnya menikah gitu. Ternyata setelah menikah itu sudah tidak sudah jarang bisa ketemu, sudah jarang bisa dihubungi dan lain sebagainya kayak gitu. Atau mungkin karena kesibukan bekerja, kesibukan mencari nafkah sehingga ya jarang bisa ketemu, jarang bisa chat, atau mungkin karena memang sesimpel beda beda wilayah gitu. Dulu yang awalnya mungkin pada saat kuliah gitu ya, bareng-bareng di satu tempat, mungkin kosnya sama, atau mungkin tiap hari ketemu pada saat kuliah gitu. Ternyata pada saat setelah lulus gitu ya, bekerja gitu, ada yang balik ke daerahnya masing-masing gitu. Jadi pertemuannya itu sudah tidak bisa seintens dulu. Kemudian juga chatnya itu juga tidak bisa sesering dulu gitu. Dulu pada saat kuliah gitu ya, itu sesimpel mau makan aja, yuk makan gitu. Udah makan bareng kayak gitu. Terus ayo kemana gitu. Itu sangat cepat atau sangat sangat mudah sekali gitu. Sedangkan pada saat kita sudah dewasa gitu ya, untuk ketemuan saja itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu janjiannya. Ada yang 3 hari sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya, bahkan ada yang 1 bulan sebelumnya kalau bisa ngabarinnya kayak gitu. Bahkan sekarang tidak hanya ketemuan ya, untuk telepon, untuk mungkin video call itu diagendakan gitu. Dulu kayak, oh nanti nanti malam kita keluar yuk ke sini gitu. Atau nanti kalau mau telepon ya udah langsung telepon gitu. Kalau sekarang kalau untuk mau telepon itu harus tanya terlebih dahulu gitu. Lagi free apa enggak gitu. Mau telepon nih gitu. Relate nggak? Karena memang semakin kita dewasa gitu ya, semakin banyak prioritas lain gitu. Entah itu bekerja atau entah itu keluarga seperti itu. Itu anak gitu ya kalau sudah punya anak. Nah, dari situ kayak berpikir, oh pantesan gitu. Banyak orang yang merasa kehilangan sahabat. Bener apa enggak? Itu sebenarnya hal yang bisa dibilang menyedihkan ya. Eh, tapi dari sini jadi mikir gitu, apakah nggak ada gitu ya cara untuk ya punya banyak temen gitu di usia yang sudah dewasa gitu. Jangan salah, ternyata itu bisa banget gitu. Jadi kita bisa
mencari apa namanya, atau mendapatkan teman dari apa ya, komunitas gitu. Kemudian dari eh, perkumpulan atau dari sekitar kita kayak gitu. Tinggal bagaimana kita memprioritaskan saja atau mengatur waktu yang kita punya seperti itu. Memang tiap orang punya prioritas sendiri-sendiri gitu. Tapi menurut saya sahabat atau teman di fase dewasa itu juga sesuatu yang penting gitu. Bagi beberapa orang, teman itu nggak penting gitu. Mungkin yang penting adalah mengejar uang misalkan gitu. Atau mengejar jenjang karir gitu. Nggak salah juga. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, sahabat, kemudian teman, itu adalah seseorang yang apa ya, bisa berbagi dalam hal perasaan, kemudian dalam hal pengalaman, kemudian dalam hal banyak hal lah seperti itu. Nah, dari situ eh, sempet kemarin tuh ada yang tanya gitu ya ke saya, kami kan kami udah nikah nih gitu. Menurut kami eh, penting nggak sih teman itu? Gitu. Ya saya jawab ya penting banget lah gitu bagi saya gitu. Terus gini, kan biasanya abis nikah itu ini sibuk, terus kemudian nggak bisa apa ya, nggak bisa ketemu teman lagi, nggak bisa apa hmm, apa ya, intinya pertemanan tuh jadi putus gitu karena pernikahan gitu. Saya sebenarnya agak kaget sih dengan pernyataan itu. Oh, masa sih gitu? Karena saya selama apa ya, 1 tahun ini kurang lebih ya menikah itu, ya alhamdulillahnya merasa ya tidak ada yang berubah gitu dari pertemanan. Malah kalau boleh dibilang malah nambah temen, karena dari temennya suami itu juga jadi temen juga, begitu pula sebaliknya kayak gitu. Nah, dari situ kayak berpikir, oh iya ya gitu. Memang beberapa orang gitu ya, setelah menikah memang jadi jarang bisa dihubungi, jadi jarang bisa di apa ya, diajak ketemuan dan seterusnya. Ya memang itu sudah prioritas masing-masing orang gitu. Tapi kalau menyalahkan institusi pernikahannya, ya itu menurut saya kurang tepat gitu. Karena tiap orang kan berbeda-beda prioritasnya gitu. Bener nggak? Ada yang memang prioritasnya adalah keluarga nih gitu. Sampai tidak sempat untuk menjalin relasi gitu, apa namanya, di luar rumah gitu. Atau misal pun sempat gitu ya menjalin relasi, tapi itu terbatas gitu. Karena memang saking sibuknya gitu menyiapkan, mungkin anaknya butuh eh, apa namanya, dipersiapkan mandi, kemudian juga makannya dan lain sebagainya gitu. Sampai apa namanya, tidak apa ya, tidak sempat gitu membalas pesan, kemudian juga diajak ketemuan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau itu menurut saya adalah balik lagi ke prioritas dari masing-masing gitu. Nah, kebetulan saya dan suami gitu ya, itu adalah orang yang menganggap teman itu adalah seseorang yang penting gitu di kehidupan. Jadi kami eh, tidak ingin apa ya, tidak ingin orang yang penting ini hilang atau juga terputus silaturahminya seperti itu. Kalau memang tidak bisa untuk ketemuan secara langsung gitu ya, setidaknya masih menjalin
cara komunikasi. Entah itu hal-hal yang sangat apa ya, sangat eh, menanyakan kabar gitu ya, sangat ini sangat ringan gitu, menanyakan kabar, gimana kabarnya, terus gimana kesehariannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang juga apa ya, sesuatu yang bisa dibilang itu tipikal persahabatan di usia dewasa. Kayak, oh iya, eh, sering nggak ketemu sama si A gitu, misal salah satu temen gitu. Oh iya, sering banget gitu. Berapa kali gitu. Misal bilangnya 2 kali seminggu gitu, bukan sebulan, bukan setahun. Iya. Jadi intensitas itu tidak apa ya, bukan sesuatu yang menjadi ukuran gitu atau tolak ukur kita deket apa tidak dengan orang tersebut. Bisa jadi kita setiap hari ketemu dengan seseorang gitu, misal rekan kerja gitu. Tetapi ya bukan apa ya, bukan teman dekat gitu. Nah, bisa jadi juga gitu ya, setahun hanya ketemu 2 kali gitu dengan eh, apa namanya, teman kita gitu. Dan ternyata itu yang teman deket kayak gitu. Jadi ya ini sih apa namanya, bagaimana cara kita untuk merawat merawat hubungan itu gitu. Karena ya hubungan harus eh, apa namanya, selalu dirawat. Begitu juga hubungan persahabatan ini atau pertemanan ini kayak gitu. Nah, eh, sempet gitu ya, eh, beberapa kali itu saya ketemu sama seseorang gitu yang dulunya itu pada saat masa sekolah itu deket banget gitu. Nah, tapi memang ya karena kesibukan satu dan lain hal gitu ya, jadi jarang berkomunikasi. Terus kemudian pada saat ketemu gitu ya, tidak sengaja ketemunya. Itu ya udah ini apa ya, tanya kabar dan lain sebagainya gitu. Terus dia eh, ternyata lihat beberapa story atau beberapa apa namanya, foto-foto yang saya bagikan di media sosial. Dan eh, pada saat ketemu itu gini, wah sekarang ini ya sudah apa namanya, sudah jadi dosen ya, kemudian sudah apa, kemarin abis pergi ke sini ya, ke situ gitu. Terus saya kayak merasa, oh kok dia tahu gitu tentang saya gitu. Sedangkan sebaliknya tidak gitu. Saya tidak tahu gitu tentang kabarnya dia bagaimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dari situ ini sih, oh kok nggak nyapa gitu. Maksudnya kok nggak komen aja gitu pada saat itu. Dia ngomong seperti ini. Iya, saya pengen komen gitu atau pengen nyapa gitu. Tapi saya minder karena cuman dia ngomongnya ya, cuman ibu rumah tangga biasa. Sedangkan kamu kan sudah apa namanya, menjadi apa ya, yang menurut dia itu wah sekali gitu, jadi dosen dan seterusnya gitu. Saya kaget dong, ya nggak seperti itu gitu loh. Teman itu kan ya ya udah gitu. Eh, tidak melihat oh kamu ibu rumah tangga, kamu nggak selevel nih sama saya, kan nggak gitu loh. Dari situ kaget terus kayak yang loh jangan gitu loh, ayo kita it's okay gitu, kalau kamu misal mau chat ke saya chat aja gitu. Jadi dari situ eh, saya apa namanya beberapa kali gitu ya chat ke dia kayak gitu, tapi memang hubungan itu harus saling gitu, harus dari kedua belah pihak gitu. Kalau cuman dari saya saja yang pengen kontak ke dia gitu ya, pengen berhubungan ke dia, sedangkan dia tidak ingin gitu ya,
atau merasa ya tadi itu minder dan lain sebagainya gitu, ya itu akan susah gitu. Kayak gitu. Padahal ya kalau boleh dibilang ya ya udah saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi memang kalau seseorang apa ya, kalau boleh dibilang ya pada situasi itu memang kan dia merasa lebih apa ya inferior gitu dibandingkan saya gitu. Mungkin bagi dia, iya kamu dosen, kamu nggak apa-apa untuk approach aku duluan. Tapi kalau aku approach kamu duluan atau aku nyapa duluan kan ya nggak enak dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar kaget sekali sih dari situ. Ya. Nah, dari situ juga itu apa ya sesuatu hal yang jadi saya eh, mikir gitu. Oh gitu ya, berarti eh, seseorang itu kadang tidak bermaksud gitu untuk memutuskan hubungan atau untuk apa namanya menghilang atau apa namanya tidak ingin menjadi teman lagi gitu. Tapi ya memang karena kondisi, karena ya satu dan lain hal, jadi apa namanya sudah apa ya merasa inferior gitu, merasa tidak apa ya, tidak sefrekuensi, merasa tidak berada di apa ya, titik yang sama seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang frekuensi gitu ya, ini juga hal yang ini sih, apa namanya, pernah kejadian gitu di saya. Dulu pada saat sekolah gitu ya, itu eh, punya beberapa teman gitu yang ya kita ini bareng lah apa namanya eh, belajar bareng gitu pada saat di sekolah gitu. Nah dulu ya ngobrolnya nyambung sekali gitu. Nah sekarang itu apa namanya profesi kami itu berbeda gitu. Dia profesinya adalah eh, MUA gitu ya, atau make up artis gitu ya. Nah, sedangkan saya di dosen gitu. Nah, pada saat kami ketemu gitu ya, ternyata ya apa ya tidak sefrekuensi gitu. Banyak hal-hal yang tidak kami tahu gitu. Dan ternyata ngomongnya itu agak tidak nyambung kayak gitu sih. Jadi kita apa namanya? Nah, dari situ jadi oh kok ternyata agak nggak nyambung ya. Kita bikin atau kita ngomongin hal yang apa kita nyambung aja gitu. Atau kita ngomongin kesamaan kita aja. Gitu. Akhirnya seperti itu. Apa itu kesamaan kita? Ya udah, kesamaan kita adalah dulu pernah eh, apa namanya belajar atau pernah sekolah di sekolah yang sama. Ya udah kita ngomongin hal-hal yang sifatnya adalah masa lalu gitu. Jadi ingat-ingat masa lalu, ingat nggak kamu dulu kayak gini, kamu dulu kayak gitu gitu. Terus diketawain bareng kayak gitu. Jadi nggak perlu memaksakan untuk ngomongin hal-hal yang saat ini gitu. Di mana oh yang satunya seperti ini, satunya kayak gini, terus pencapaian masing-masing nggak perlu sampai situ gitu. Uh, karena itu berbeda gitu, frekuensinya berbeda, apa yang kita omongkan tuh berbeda gitu. Daripada nggak nyambung gitu ya, terus kayak merasa malah oh kayaknya dia bukan temanku lagi gitu ya. Mending ya udah kita cari aja gitu kesamaan kita ini apa gitu. Nah itu sih kayak merasanya oh persahabatan di usia dewasa itu kayak gitu ya. Kemudian apa ya 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 it's okay gitu untuk nggak ngomongin hal-hal yang berat gitu ya dengan semua orang gitu. Jadi tidak semua orang itu eh, ya frekuensi masing-masing orang itu kan berbeda gitu ya.
yang diomongkan berbeda, yang apa namanya, yang ditangkap atau dipahami juga berbeda. Nah, hal itu berkaitan dengan pengalaman, dengan apa namanya, pengetahuan seperti saya kalau di dunia MUA atau makeup artist ya saya banyak nggak taunya gitu. Begitu pula sebaliknya teman saya itu yang makeup artist kalau apa namanya mau ngebahas tentang dunia dosen ya banyak nggak taunya juga, banyak nggak nyambungnya gitu. Jadi bukan bagaimana perbedaan itu memecahkan kita gitu ya, tapi bagaimana apa namanya persahabatan itu adalah bagaimana kesamaan kita gitu ya, itu menyatukan kita. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang ya, oh dulu inget nggak ada kayak gini kayak gini kayak gini. Dulu inget nggak waktu kita kelas meeting gitu, kita buat apa namanya eh, pakaian dari ini apa namanya kertas yang diguntingin kayak gitu. Wah, itu jadi seru gitu, membangkitkan ingatan atau memori-memori masa lalu yang sempet ini sih, sempet terlupakan kayak gitu. Nah, dari situ mungkin ke depannya bisa kita nggak pernah tahu ya gitu. Apa namanya rezeki kita ataupun juga koneksi kita itu apa namanya kemana kayak gitu atau asalnya dari mana. Siapa tahu dari situ yang kita tidak pernah sangka-sangka gitu ya, ternyata ada rezeki. Oh ternyata teman dari teman saya adalah, nah kayak gitu. Nah itu sih, kayaknya kalau bahas mengenai persahabatan gitu ya, itu akan sangat panjang sekali gitu dan nggak ada habisnya gitu. Nah, kayaknya itu saja sih gitu ya untuk eh, pertemuan kali ini gitu mengenai berbicara tentang persahabatan di usia dewasa gitu. Kita nanti akan bahas-bahas lagi gitu ya kalau ada kesempatan persahabatan-persahabatan yang lainnya gitu. Oke, terima kasih. Eh, Nanti kita akan jumpa di monolog-monolog selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.